Yoi lur, selamat datang dulur otomotif. Di depan saya sudah ada motor matic dengan livery MotoGP dan inilah Yamaha Aerox 155 Connected ABS. Jadi motor ini ya bisa dibilang varian tertingginya. Harganya menginjak di angka 31 jutaan. Jadi kalau kita bandingkan dengan standar ataupun ABS, ini yang paling mahalnya. Info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya. Mau tahu lebih lengkap spesifikasi serta fitur dari motor ini? Jadi simak terus. Kita akan mulai dari segi desain bagian depannya dulu. Di urusan spionnya modelnya nih khas Yamaha ya. Terus batok atasnya ada warna hitam doff dengan windshield kecil hitam glossy dan ada livery Monster Energy. Lekukannya memang ini juga sporty ya, tegas gitu. Turun ke bagian bawahnya ada stripping warna biru. Warna dasarnya tetap hitam glossy dengan pencahayaan sudah LED headlight, dual headlamp, dan di situ juga ada alis ya, DRL 2 layer gitu. Jadi ada 4. Ini sih memang ada karakter tersendiri di Aerox. Lanjut ke bagian sampingnya. Untuk fairing dia kan full fairing nih, layaknya kayak seperti motorsport ya. Namun ini matic, dan di sini liverynya Monster Energy sudah terlihat dan ada lubang angin ya. Jadi terkesan aerodinamis dan terkesan sporty. Tegas sih dan keker gitu ya. Lampu sen berada di bawahnya dan masih bohlam ya. Namun slim dengan fairing jadi bagus. Suspensi menggunakan teleskopik dan kaki-kaki di motor ini menggunakan velg cast wheel. Tentunya untuk ukuran ban 110/80 ring 14 sudah tubeless. Untuk diameter cakramnya belum wave disc, cukup lebar dengan kaliper 1 piston. Dari segi beratnya, motor ini bisa atau termasuk power weight ratio ya. Jadi beratnya relatif ringan ditunjang tenaga yang cukup besar. Kayak gitu. Kita akan pinggirin motornya dulu biar lebih enak. Jadi soal beratnya, bobotnya 122 kg. Dan soal tenaga atau mesinnya ini berkapasitas 155 cc, pendingin liquid cooled, 4 stroke SOHC, dan ini single cylinder. Mempunyai diameter 58, langkahnya 58,7 mm. Sedangkan rasio kompresinya 11,6 banding 1. Jadi sudah full injection tentunya, dan memiliki tenaga atau daya maksimumnya 11,3 kW di 8000 rpm. Torsinya menembus 13,9 Nm di putaran mesin 6500 rpm. Tentunya suara juga halus karena sudah smart motor generator dan sudah tidak ada kickstarter. Memang motor-motor baru sudah pada menghilangkan fitur tersebut. Nah ini pijakan kaki modelnya kayak gini ya, slim. Terus di standar samping sudah ada set stand switch, sedangkan jarak terendah ke tanahnya 143 mm, cukup tinggi. Pijakan kaki bisa dibilang ini juga luas ya. Di bagian kapasitas tangki bahan bakarnya menjadi 5,5 liter yang sebelumnya hanya 4,6 liter, jadi lebih banyak. Naik ke atasnya lagi, speedometer dengan finishing warna biru ya, livery MotoGP, speedometer modern full digital, dan ini cukup informatif tentunya dengan indikator Y-Connect-nya.
Ini sih mantep lur, multifungsi. Di bagian holder kiri ada pengaturan high beam low beam, lampu sen, klakson, ada menu ke indikator, dan juga sudah ada smart lock. Holder kanan tentunya sudah ada mode hazard ya, triple S dan electric starter. Soal penguncian, tentunya motor ini sudah menggunakan teknologi keyless, jadi lebih aman, sudah nggak pakai anak kunci lagi, modern lah ya. Dan full seatnya model terpisah. Di bagian laci penyimpanan, modelnya di sisi kiri ya, tertutup dengan adanya power outlet nih. Jadi untuk power outletnya nih meski perlu tambahan lagi nih. Kalau ruangnya sih ya segitu, nggak terlalu besar. Ketinggian joknya 790 mm dengan model jok tandem ya. Kalau konturnya kayak gitu tuh, dengan real stitching, jadi terlihat lebih premium gitu, cakep sih, meskipun bukan dual tone color ya. Jadi kalau untuk berboncengan ini masih oke lor. Bodi sampingnya nih motif X ya, terkesan aerodinamis, dan ini ciri khas ya, terkesan sporty. Bodi belakang juga dia lakukannya tegas, menyesuaikan depan dengan stop lamp LED tail lamp, jadi ini lebih keren daripada sebelumnya. Lampu sen berada di spakbor, sudah ada reflektor juga. Pegangan tangannya menyatu dengan bodinya. Masalah konsumsi bahan bakarnya, si Aerox ini cukup bisa diandalkan karena menembus 43,1 km per liter mengikuti co-driving ya. Tentunya cara berkendara juga mempengaruhi. Masalah kaki-kaki belakang, velg menggunakan cast wheel senada dengan yang depan, namun profil bannya berbeda menggunakan 140/70 ring 14, sudah tubeless. Kalau masalah radiator nih sudah ada cover ya, pendinginannya liquid coat, dan memiliki kapasitas oli mesin 1 literan. Desain dari knalpotnya dia panjang dengan tertutup cover. Masalah pengereman, motor ini sangat disayangkan masih menggunakan rem tromol. Di bagian suspensinya menggunakan dual suspensi subtank, dan untuk peredaman ini sih harusnya lebih baik ya di kondisi jalan, dan dia cukup empuk. Ada kunci pintar untuk yang tipe ini, jadi untuk membuka joknya bisa lewat sini. Kapasitas bagasinya ini sih nggak perlu diragukan karena 25 liter, cukup luas untuk membawa barang bawaan. Tentunya helm bisa masuk sini nih. Oke kan? Di sini juga sudah ada cantolan buat helm juga. Dan belum ada seat stopper. Ya wes lur, itu tadi ya beberapa spesifikasi serta fitur dari Yamaha Aerox Connected ABS livery MotoGP. Ya wes, pokoknya motor iki mantep lah lur. Aja lali tinggal no like, dan salam dulur otomotif.